Oke, kita ketemu lagi. Di depan kita sekarang ada kiriman dari Anda, satu infografis yang kelihatannya sih pemerintah banget ya. Penuh tanggal, ikon, dan judul resmi. Panduan lengkap pelaksanaan TKA dan Sulingjar 2026. Sepintas, ini kelihatan seperti dokumen yang cuma akan dibaca oleh kepala sekolah atau pegawai dinas pendidikan. Kering, isinya cuma jadwal. Nah, itu dia. Tapi justru itu misi kita hari ini. Kita akan coba bongkar dokumen yang kelihatannya membosankan ini untuk menemukan cerita di baliknya. Karena pasti ada logikanya kan? Apa sebenarnya TKA dan Sulingjar ini? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita baca dari sekedar jadwal ini tentang arah sistem pendidikan kita ke depan? Mari kita mulai. Oke, hal pertama yang langsung kelihatan beda adalah dua nama ini. TKA dan Sulingjar. Dua-duanya ada di kalender 2026, tapi kayaknya fungsinya jauh berbeda. Bisa dijelaskan nggak? Tentu, ini bagian yang paling fundamental. Infografis ini sengaja memisahkan keduanya, karena memang tujuannya beda total. Bayangkan kita mau periksa kesehatan seseorang. Kita butuh dua alat, termometer untuk mengukur suhu, dan stetoskop untuk mendengar detak jantungnya. Keduanya alat ukur, tapi fungsinya beda. Oke, analogi yang bagus. Jadi, yang mana termometer, yang mana stetoskop? TKA atau tes kemampuan akademik itu adalah termometernya. Sangat jelas dan terukur. Tujuannya mengukur kompetensi akademik siswa di jenjang SD, SMP, sampai SMA SMK. Ini adalah potret kuantitatif, angka yang menjawab pertanyaan, sejauh mana siswa sudah menguasai materi pelajaran. Ini yang selama ini kita kenal sebagai ujian atau asesmen. Lalu, Sulingjar ini apa? Dari ikonnya saja sudah beda. Gambarnya sekelompok orang, bukan satu siswa mengerjakan soal. Nah, Sulingjar atau survei lingkungan belajar ini adalah stetoskopnya. Dia nggak ngukur siswa sama sekali. Targetnya justru para kepala satuan pendidikan dan pendidik, dari PAUD sampai jenjang menengah. Ini bukan tes, nggak ada jawaban benar atau salah. Ini adalah survei untuk mendengarkan detak jantung sekolah. Mendengarkan detak jantung sekolah, maksudnya. Maksudnya, survei ini memetakan kualitas proses belajar mengajar. Apakah guru merasa didukung? Apakah kepala sekolahnya efektif? Bagaimana iklim keamanan di sekolah? Apakah ada perundungan? Pertanyaan yang ingin dijawab bukan lagi sepinter apa siswanya, tapi apakah sekolah ini tempat yang sehat dan baik untuk belajar. Jadi, ini mengukur kesehatan ekosistemnya. Wah, ini mengubah cara pandang ya. Jadi pemerintah sekarang bilang, kita nggak bisa cuma lihat nilai siswa lewat TKA tanpa memahami kondisi sekolahnya dari Sulingjar. Sekolah nggak bisa lagi cuci tangan dan bilang, oh, muridnya yang kurang pinter. Mereka juga harus lihat ke dalam. Persis. Dan dengan menaruh keduanya dalam satu kalender nasional yang sama, pesannya jelas. Kedua data ini sama pentingnya. Data TKA tanpa konteks dari Sulingjar bisa jadi cuma angka kosong. Sebaliknya, data Sulingjar tanpa melihat hasil di TKA juga kurang lengkap. Keduanya saling mengisi. Oke, jadi kita paham bedanya TKA dan Sulingjar. Tapi yang bikin saya penasaran itu kapannya. Kalau kita lihat lini masanya, ini diatur rapi sekali sepanjang tahun. Kayak ada ritme yang disengaja. Kita mulai dari awal tahun ya. TKA untuk SD dan SMP itu ditaruh di depan, Januari sampai Mei. Kenapa harus di awal tahun? Dengan melaksanakan tes di bulan April dan Mei, hasilnya bisa keluar sebelum tahun ajaran selesai di bulan Juni atau Juli. Apa untungnya kalau hasilnya keluar lebih cepat? Banyak. Pertama, data itu bisa langsung jadi bahan evaluasi sekolah untuk program yang sudah berjalan setahun itu. Kedua, bagi guru, ini bisa jadi bahan refleksi penting sebelum mereka menyusun rencana untuk tahun ajaran baru. Ketiga, mungkin saja data ini digunakan untuk pemetaan awal bagi siswa yang akan naik ke jenjang berikutnya. Jadi data ini tidak basi, tapi bisa langsung digunakan. Saya perhatikan juga jadwal pelaksanaannya panjang. Untuk SMP misalnya 20–30 April, hampir 2 minggu. Kenapa butuh waktu selama itu? Pertanyaan bagus. Jendela waktu yang panjang seperti itu hampir pasti menandakan tes ini berbasis komputer dan dilaksanakan secara bergiliran. Logistik untuk tes skala nasional di negara sebesar Indonesia itu luar biasa rumit. Nggak semua sekolah punya komputer yang cukup untuk semua siswa tes rentak. Jadi ini cara mengakali keterbatasan fasilitas ya, digilir per sesi atau per hari.
Tapi kalau jadwalnya sepanjang itu, apa tidak ada risiko soal kebocoran? Siswa yang tes di hari terakhir bisa dapat contekan dari yang tes di hari pertama. Bagaimana sistem mengatasinya? Itu resiko yang sangat valid dan pasti sudah jadi pertimbangan utama. Biasanya, sistem asesmen berskala besar seperti ini menggunakan bank soal yang sangat besar. Soal yang diterima setiap siswa atau setiap sesi diacak secara sistem. Jadi kemungkinan dua siswa mendapat paket soal yang sama persis itu sangat kecil. Ini adalah cara standar untuk menjaga keamanan tes dalam model semi-online atau online dengan jadwal yang panjang. Masuk akal? Jadi babak pertama selesai, data suhu siswa SD dan SMP terkumpul. Lalu kita lompat ke tengah tahun, Agustus. Tiba-tiba fokusnya ganti total. Ada suling jar nasional, survei untuk guru dan kepala sekolah yang berlangsung sebulan penuh. Kenapa di bulan Agustus? Agustus itu momen krusial. Di Indonesia, itu adalah awal-awal tahun ajaran baru. Melakukan check-up kesehatan sekolah lewat suling jar tepat di saat siklus baru dimulai itu, jenius. Tunggu dulu. Awal tahun ajaran kan biasanya sibuk sekali. Guru-guru lagi adaptasi dengan kelas baru. Administrasi lagi riwah. Apa tidak justru jadi beban kalau survei sebesar ini diadakan saat itu juga? Justru itu intinya. Survei ini bukan untuk menilai performa di akhir, tapi untuk memotret kondisi di awal. Ini memberikan gambaran tentang kesiapan guru, visi kepala sekolah, dan persepsi mereka terhadap lingkungan kerja saat energi masih segar dan rencana baru disusun. Hasilnya bukan jadi rapor merah di akhir tahun, tapi jadi data awal untuk perbaikan sepanjang tahun ajaran. Ini adalah data untuk aksi, bukan sekedar untuk diarsipkan. Nah, saya nangkap sekarang. Jadi, ini semacam baseline data di awal supaya sekolah bisa memantau perkembangannya sendiri selama setahun ke depan. Cerdas. Oke, setelah check-up sistem selesai, kita masuk ke babak ketiga di akhir tahun. Fokusnya balik lagi ke TKA. Tapi sekarang giliran anak SMA dan SMK. Pendaftarannya mulai Agustus, tapi tesnya baru Oktober-November. Kenapa jadwal mereka beda jauh dengan anak SMP? Ini menunjukkan sistemnya cukup peka terhadap realitas yang berbeda di setiap jenjang. Dunia anak SMA-SMK itu jauh lebih kompleks. Siswa SMK misalnya punya kewajiban praktek kerja lapangan atau PKL. Betul juga. PKL itu bisa berbulan-bulan kan? Mereka bisa saja ditempatkan di luar kota, benar-benar tidak berada di sekolah sama sekali. Mustahil ikut tes di periode itu. Tepat, mereka secara fisik tidak ada di sekolah. Sementara anak SMA, terutama kelas 12 di semester genap itu biasanya sudah masuk mode pertempuran. Persiapan intensif untuk ujian akhir, ujian masuk perguruan tinggi, menjejali mereka dengan satu lagi tes nasional di periode itu akan sangat memberatkan. Jadi, menempatkan TKA di semester ganjil, Oktober-November itu, memberi mereka ruang bernapas. Ini selaras dengan prinsip fleksibilitas yang nanti akan kita lihat lebih jelas lagi. Wow, oke. Kalau kita geser pandangan ke bagian bawah infografis ini, ada 3 poin di bawah judul ketentuan teknis dan inklusivitas. Jujur, bagian ini yang paling bikin saya kaget. Ini bukan lagi soal kapan atau siapa, tapi soal bagaimananya. Ini seperti melihat jiwa dari keseluruhan sistem ini. Saya setuju sekali. Kalau jadwal tadi adalah kerangka atau tulang punggungnya, bagian ini adalah jantung dan sistem sarafnya. Disinilah nilai-nilai yang mendasari sistem ini dinyatakan secara blak-blakan. Dan ini blak-blakan sekali. Poin pertama, dukungan disabilitas sensorik netra. Ini bukan kalimat basa-basi mendukung siswa berkebutuhan khusus, tapi ada perintah teknis yang jelas. Sekolah wajib menyediakan aplikasi screen reader seperti NVDA atau JAS. Sampai disebut merek softwarenya. Ini level detail yang tidak saya duga. Ini sebuah gebrakan menurut saya. Ini adalah lompatan dari janji-janji abstrak soal pendidikan inklusif menjadi sebuah mandat teknis yang bisa diawasi. Dengan mewajibkan software spesifik yang bisa membacakan teks di layar, sistem ini secara proaktif meruntuhkan tembok penghalang bagi siswa tunanetra. Pesannya bukan lagi sekolah sebaiknya menyediakan, tapi sekolah wajib menyediakan. Ini adalah kesetaraan kesempatan yang diwujudkan dalam baris perintah teknis. Ini benar-benar mengubah permainan. Kesetaraan bukan lagi pilihan, tapi standar operasional prosedur. Lalu poin kedua, soal kebijakan jadwal susulan. Ini juga detailnya menarik. Jadwal susulan itu bukan cuma untuk yang sakit pakai surat dokter, tapi juga untuk mereka yang berhalangan karena lomba, kegiatan PKL, kegiatan keagamaan, atau bencana alam. Ini menunjukkan pemahaman bahwa pendidikan itu tidak terjadi di dalam gelembung.
Sistem ini sadar bahwa hidup siswa itu dinamis. Ada kesempatan seperti lomba, yang notabene adalah bagian dari pengembangan prestasi. Ada kewajiban kurikulum seperti PKL. Ada juga hal-hal di luar kendali seperti bencana atau perayaan keagamaan penting. Jadi sistemnya tidak lagi kaku dan menghukum siswa yang punya kegiatan lain, justru diakomodasi. Rasanya jauh lebih manusiawi. Betul sekali. Ini mengirimkan pesan bahwa sistem menghargai siswa sebagai manusia utuh yang punya berbagai peran dan kegiatan. Bukan sekedar nomor peserta ujian yang harus patuh pada satu tanggal. Ini adalah pendekatan yang benar-benar berpusat pada siswa. Dan yang terakhir, ini yang bikin saya melongo soal skalanya. Poin ketiga, akses global di 26 lokasi luar negeri. Disebutkan contohnya Arab Saudi, Malaysia, Singapura, Belanda. Maksudnya, tes ini juga diadakan di luar negeri. Tepat. Poin ini menyoroti jangkauan sistem pendidikan kita yang sering tidak kita sadari. Ini untuk memastikan anak-anak warga negara Indonesia yang bersekolah di Sekolah Indonesia Luar Negeri atau SILN atau pusat pembelajaran lainnya tetap tersambung dengan standar nasional. Jadi, seorang siswa Indonesia di Den Haag atau Kuala Lumpur akan mengerjakan asesmen yang sama standarnya dengan siswa di Jakarta atau Jayapura. Itulah tujuannya. Ini adalah cara negara menjaga kohesi kurikulum dan standar mutu bagi komunitas diaspora di seluruh dunia. Ini adalah manifestasi dari negara yang hadir untuk warganya dimanapun mereka berada, setidaknya dalam urusan pendidikan dasar dan menengah. Luar biasa. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Setelah kita bongkar dari jadwal sampai ke jiwanya, jelas ini bukan sekadar kalender. Ini seperti catak biru Sistem Asesmen Nasional 2026 yang berusaha jadi lebih pinter, lebih adil, dan lebih luas. Tepat sekali. Kalau kita rangkum, infografis ini menunjukkan sebuah sistem yang semakin matang, sistem yang berevolusi. Ia secara sadar menyeimbangkan dua hal krusial. Pengukuran hasil, yaitu kemampuan siswa lewat TKA, dan evaluasi proses, yaitu kesehatan lingkungan belajar lewat Sulingjar. Dan yang paling penting, nilai-nilai yang kita bahas di akhir tadi sepertinya bukan tempelan. Sama sekali bukan. Prinsip inklusivitas lewat dukungan disabilitas, fleksibilitas lewat kebijakan susulan yang manusiawi, dan jangkauan global. Semua itu bukan lagi sekedar tambahan pemanis. Dari cara penyajiannya, nilai-nilai itu sudah tertanam di dalam desain operasionalnya. Sudah menjadi bagian dari DNA sistem ini. Ini meninggalkan satu pertanyaan besar di benak saya untuk Anda renungkan. Jika standar teknis yang begitu detail untuk aksesibilitas, keluasan jadwal yang begitu manusiawi untuk mengakomodasi kegiatan siswa, dan jangkauan global yang begitu luas, ini bisa dirancang dan diterapkan. Untuk sebuah momen evaluasi yang sifatnya sesaat dan mungkin menegangkan, Untuk sebuah tes yang berlangsung hanya beberapa hari dalam setahun. Standar seperti apa yang seharusnya kita tuntut dan harapkan untuk pengalaman belajar sehari-hari di setiap ruang kelas, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, selama 365 hari dalam setahun.